Hai, ketemu lagi sama Mami Cumil. Suara Mami udah kembali lagi, alhamdulillah. Sudah semakin dekat ke akhir tahun. Buat kalian yang berencana ke Korea Selatan atau ke Seoul, kalian wajib banget nonton ini sampai habis. Karena kalau kalian gak datang ke tempat ini, fail sih menurut Mami. Buat kalian yang masih cari-cari dan bingung-bingung mau stay di mana ya, di Seoul itu banyak banget tempat yang oke, tapi ini amat sangat Mami rekomendasiin, yaitu di area sekitar Seoul Station ya. Kenapa? Karena Seoul Station itu selain salah satu stasiun terbesar yang ada di Korea Selatan, dia juga terkonek dengan subway dan kereta cepat. Jadi kalau kalian mau kemana-mana itu gampang banget gitu ya. Terus di sini juga banyak banget penginapan-penginapan, baik itu dari Airbnb atau hotel-hotel gitu. Dan satu hal, kalau kalian mau beli oleh-oleh, belanja-belanja, ini Seoul Station itu terkonek dengan satu mall yang mana di situ ada supermarket. Pokoknya lengkap deh, kalian mau cari apa di situ ada gitu. Ini Mami kasih bocoran sedikit untuk rutenya ya dari Incheon ke Seoul Station, tapi nanti lengkapnya akan Mami bahas lagi di video yang lain, yaitu untuk gimana cara beli T-money dan lain-lain. Dan sesuai janji Mami mau kasih tahu ke kalian di mana sih beli oleh-oleh yang murah, lengkap plus nyaman ya. Nah, ini sekarang kita udah ada di depan Seoul Station. Mami akan kasih lihat ke kalian gimana cara kita menuju ke tempat beli oleh-oleh itu. Ini Mami ambil dari Google Map ya, capturean gitu, untuk nunjukin ke kalian posisi Seoul Stationnya itu bener-bener di dekat tengah kota banget ya. Supaya kalau kalian mau cari penginapan, daerah sini aja nih yang merah-merah. Ini karena kita mau nunjukin ke kalian secara detail, Mami sama Papi Cumil berdua aja. Cumil-cumil kita tinggal di Airbnb sama oma-oma gitu, biar gak ribet. Dan karena penginapan kita itu tepat di seberang Seoul Station, jadi dekat banget. Kalau mau kesini tinggal nyebrang ke Seoul Station, lalu belok kiri sekitar 300 meter, dapat deh lokasinya, yaitu namanya Lotte Zetaplex atau Lotte Outlet Zetaplex. Nah, yang Mami tunjuk tadi itu ada anak tangga banyak banget. Kalian bisa lewat sana. Mungkin kalau pas lagi cari keringet, lagi musim dingin ya. Tapi karena ini kita agak mager, jadi kita mau lewat eskalator aja gitu. Nah, di sini juga ada event hall. Kebetulan lagi dipakai Adidas sale gitu. Papi udah nengok-nengok aja nih, udah mau Mami kerangkeng ya, takut lari. Nah, di sini kalian bisa naik eskalator atau bisa juga naik lift di pojok kanan bawah itu ya. Cuman kita pilih naik eskalator aja karena lagi nggak bawa troli gitu. Karena liftnya itu juga agak messy dan lama gitu ya, kelihatan tua ya. Di sini ada farmasi juga, tapi Mami sempet tanya kayaknya bener-bener nggak bisa bahasa Inggris yang jaga gitu ya. Jadi kalian harus pakai bahasa tubuh gitu. Ya, di sini sebelah kirinya depannya farmasi tadi itu adalah tempat pengiriman kayak DHL atau GNT gitu-gitu ya. Terus di sini juga ada mesin ATM sama di sini lucunya tuh money changernya pakai mesin juga ya. Jadi kalian bisa ambil atau tukar uang di sini. Nah, kalau ini adalah loker-loker untuk penitipan luggage. Kalian bisa pakai mesin ini nih, gitu. Ada petunjuknya kok. Jadi di sini tuh udah lengkap banget karena di samping mesin ATM tadi juga mereka sediakan kayak kardus-kardus gitu buat kalian yang mau nge-packing ya gitu. Tapi jangan lupa bawa lakban dan gunting sendiri karena mereka cuma sediakan kardus-kardus. Lalu kalian langsung deh tuh bisa kirim lewat ekspedisi di sampingnya lagi. Cuman perhatikan juga jam operasionalnya. Nah, ini penting banget karena mereka itu tutup di hari Rabu, di minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya ya. Nah, di gedung ini tuh ada apa aja sih? Di lantai 2 itu ada supermarket Lotte-nya yang super besar dan lengkap, bahkan sampai skincare pun ada. Di lantai 3-nya ada Muji, ada Toys R Us, ada elektronik, ada household, terus ada juga baju-baju bayi dan perlengkapan untuk pets. Jadi lengkap banget ya. Nah, kalau tadi jalan dari luar, sekarang memang mau nunjukin jalan menuju Zetaplex dari dalam Seoul Station. Jadi tanpa keluar Seoul Station ya. Karena kita kadang-kadang jalan-jalan itu mau mampir ke sini dulu sebelum kembali ke penginapan. Nah, di sini ada 2 eskalator kanan dan kiri. Kalian ambil yang kiri tadi untuk naik ke atas, selalu akan ketemu situasi seperti ini ya. Nah, di sini lurus terus, nanti ada kayak Kakao Mart segala macam, lurus terus sampai mentok ketemu tulisan Connect Place di sebelah kiri gitu.
Kalian bisa lewat eskalator ini atau lewat sampingnya yang Mami kasih tanda panah biru tadi. Sekarang kita mau tunjukin ke kalian lewat eskalator dulu ya. Kalau lewat eskalator ini naik 2 kali eskalator itu nanti kita langsung ketemu Connect Place. Connect Place itu kayak semacam mall gitu ya, brand new gini sih, baru, mewah banget gitu. Ini lucu banget ya, di sini penandanya itu dari disorot lampu gitu ya. Dari eskalator tadi kita belok kiri, mentok, lalu belok kanan ya. Kalau mau langsung ke Zetaplex-nya, kita melalui parkiran nanti. Nah, tapi karena kita mau ke toilet dulu, jadi kita mentok ini langsung belok kiri. Nah, ini dia, Mami kasih tahu ya, toiletnya itu bersih banget, baru dan wangi. Di sini juga ada kayak semacam baju-baju gitu ya. Nah ini ya toiletnya Mami seperti biasa Mami shoot dalam keadaan kosong ya. Jadi kalau kalian lagi belanja di Zetaplex terus kalian kebelet pipis gitu atau anak-anak pengen pupi gitu, kalian better lari aja ke Connect Place sih karena deket. Karena di gedung Zetaplex kan agak tua gitu ya. Sekarang kita langsung mau menuju ke Zetaplex. Ini memang agak membingungkan nih di sini nih, karena ini tuh hitam-hitam gitu, terus penandanya nggak ada gitu. Kalau ini tuh menuju Zetaplex, mungkin di tadi ya yang lampu tadi ya, gitu kita nggak lihat. Jadi ini kalian masuk aja lewat sini, lalu ketemu ini nih Skybridge yang lumayan buat foto-foto ya. Kalau sore-sore atau malam-malam nih. Karena di depannya itu ada semacam LED besar, jadi kalian bisa foto-foto di sini. Jadi tadi kan Mami kasih tahu itu ke arah Zetaplex dari Seoul Station yang melalui eskalator ya. Tapi kalau kalian gak lewat eskalator, kalian juga bisa lewat samping kirinya eskalator yang kalau kalian rewind video ini, Mami kasih tanda panah biru. Terus tembusnya yang Papi tunjuk tuh di bawah yang banyak kon yang ada orang-orang keluar di situ. Terus kalian kalau keluar dari situ langsung bisa ngeliat tuh ada tulisan I Love Seoul yang Mami foto di awal video ini. Karena tulisan itu lumayan ikonik juga ya buat foto-foto. Jadi cukup jelas ya untuk arah dari Seoul Station ke Zetaplex ya, ada 2 alternatif gitu. Nah ini tadi Mami kasih tahu Papi yang pakai baju putih di awal video tadi nih, kita ada di bawah sini nih, yang banyak anak tangga tuh gitu. Jadi insya Allah kalau kalian nontonin video ini sampai akhir, kalian gak akan kebingungan sih dapetin Zetaplex dari Seoul Station gitu. Nah ini adalah parkirannya yang dari Skybridge tadi ya, itu deket kok, mungkin sekitar 200 meter jalan di parkiran itu. Lalu kita akan masuk ke area Zetaplex-nya, lalu turun menggunakan eskalator ini. Kenapa sih Mami tunjukin kayak gini? Karena sepengalaman kita tuh kita kebingungan gitu ya. Karena kan ada beberapa vlogger, Mami juga nonton yang punyanya Mas Hansol, itu tuh gedungnya tuh baru gitu. Sedangkan kita pas pertama ketemu kok gedungnya old school gini gitu. Jadi supaya kalian gak mengira salah gedung, Mami kasih bener-bener rutenya gitu ya. Karena kalau dari yang video Mas Hansol itu mungkin dari Seoul Station itu langsung aja masuk, sebenarnya itu lebih gampang lagi tuh. Tapi karena kita awalnya nggak tahu, kita jadinya pakai keluar Seoul Stationnya dulu deh. Jadi kalian kalau mau jalan-jalan tuh kayak Mami juga sebenarnya kenapa sih bikin video-video vlog kayak gini gitu. Karena Mami tuh memang sebelum staycation, sebelum jalan-jalan itu pasti Mami akan nontonin vlogger-vlogger dulu sih. Karena Mami pengen tahu apa aja sih harus di-prepare, terus gimana sih sikonnya, terutama karena Mami kan bawa cumil-cumil ya gitu, apalagi sekarang ada baby. Ini aja nih, Mami tahu Zetaplex karena nontonin videonya Mas Hansol. Keren banget soalnya, lengkap dan informatif sekali. Kalau enggak mungkin kita nggak akan kesini kali ya, nggak tahu gitu. Karena ternyata memang banyak yang belum tahu juga nih Zetaplex gitu. Bahkan Warlock Mami tanya beberapa orang gitu ya, mereka gak ngerti padahal tinggalnya di daerah-daerah Seoul Station sini. Zetaplex gitu, mereka benar-benar berpikir keras dan akhirnya kita gak dapet jawaban dari mereka gitu.
Nah, ini untuk isinya dari lantai 3F ya. Ini banyak banget, ada apa namanya, baju-baju bayi, ada Toys R Us nih, mainannya besar banget. Toys R Us-nya tuh banyak banget. Terus ada ini nih, ada perlengkapan pets gitu, bahkan tempat minumnya puppies itu tuh lucu-lucu banget di sini ya. Kalau buat kalian yang suka pelihara anjing atau kucing gitu ya. Nah, untungnya kita ke lantai 3F karena mau nyari hair dryer nih. Karena mami gak sengaja ngerusakin hair dryernya si Airbnb. Sebenarnya sih mereka nggak minta ganti ya. Mereka malah baik banget, ngomong just enjoy your stay gitu. Cuma kan makin baik kita makin gak enak ya gitu. Jadi karena kita cari hair dryer di lantai 3F, jadi kita tahu deh kalau di lantai itu tuh ada Toys R Us dan lain-lain gitu. Sekarang mami kasih lihat nih untuk Lotte Zeta Plex supermarketnya. Ada salmon gede-gede. Nah, mumpung kita ada di sini nih, mami memang udah niat banget pengen masakin anak-anak itu ikan makarel dan salmon yang kita beli langsung di supermarket di Korea. Karena berasa banget fresh ya, nggak tahu deh apa sugesti apa gimana, berasa fresh dan seger-seger gitu. Cuman buat kalian yang muslim kayak kita itu hati-hati juga, karena di sini kan banyak banget perdaging-dagingan juga ya. Kalian wajib banget tanya sih ke petugasnya gitu supaya nggak salah ambil daging, karena banyak juga tulisan-tulisannya itu yang nggak ada bahasa Inggrisnya ya. Dan di sini juga banyak banget chiller-chiller seperti ini yang dalamnya itu ada makanan-makanan jadi ya, dari sushi, tteokbokki, chicken katsu segala macem tuh ada di sini, banyak banget. Cuman kita nggak terlalu banyak berani coba-coba ya, jadi kita ambil yang aman-aman aja. Kita ambil fried chickennya, terus takoyaki sama yang seafood gitu aja sih, sama yang ayam-ayam ya. Nah, ini nih bucket fried chickennya, ini tuh wanginya tuh wangi banget. Udah kayak wanginya fried chickennya si bapak-bapak tua merah putih itu ya. Cuman rasanya memang nggak segurih itu gitu, tapi oke lah. Di sini juga ada bread and pastry, terus ada banyak banget frozen food. Cuman kalian yang muslim balik lagi hati-hati, kalian harus pakai translator itu tuh untuk baca ingredientsnya gitu ya. Yang paling rajin sih waktu kita kesana itu yang baca-bacain tuh papi ya. Mami pasrah aja sih. Karena mami udah pusing banget mikirin MPASI-nya si baby Cumil nih mau masak apa, anak-anak juga gitu. Nah, ini banyak banget minuman-minumannya. Terus kayak susu-susu banana ini banyak banget. Kita coba-cobain satu-satu dan enak semua sih, anak-anak suka. Nah, karena mami penggemar susu coklat, mami suka banget nih sama ini sampai beli berkali-kali ya, Miley namanya. Kalau mami cobain yang Hershey itu kurang enak sih menurut mami, jadi bolak-balik mami beli yang itu lagi. Nah, ini banyak banget ya jenis makanan-makanan dan cemilan-cemilannya. Di sini juga banyak promonya, ada yang buy one get one, buy two get one gitu. Terus untuk seaweed juga di sini enak-enak banget dan banyak promo ya. Tapi kita kan emang tiap hari kesini karena deket banget ya. Itu memang harganya tuh mereka berubah-berubah ya. Jadi kayak misalnya kemarin itu ada promo di seaweed yang tipe A gitu, besoknya si tipe A ini udah nggak promo gitu, jadi mungkin pindah ke tipe yang lain atau harganya jadi lebih mahal dari sebelumnya gitu-gitu. Jadi kalian perhatiin aja sih gitu, mereka cepet banget pergantiannya. Nah, ini Yakultnya tuh gede-gede banget, gemes gitu ya. Kalau kalian udah lihat video mami yang Myeongdong, di situ mami kasih tahu jangan beli oleh-oleh di sana karena menurut kita akan lebih murah di Zetaplex ini atau satu lagi pasar Namdaemun yang setelah ini nanti akan mami buat videonya ya, insyaallah. Karena Myeongdong itu kan tempat turis ya, jadi biasanya memang kalau kita lihat juga lebih mahal sih gitu.
Nah, di sini tuh di depan kasir atau kalau kalian masuk dari tulisan I Love Soul tadi, ini masuknya tuh langsung ke pintu ini nih, langsung ketemu customer service. Nah, di customer service itu tuh kalian bisa tukerin resepnya atas pembelian dari supermarket Zetaplex ini. Kalau misalnya lebih dari 100.000 itu kalian bisa tukerin dapat souvenir ya setiap harinya. Cuman harus langsung ditukerin di hari itu juga. Karena kita tuh kan baru sadar di hari ketiga, jadinya yang hari pertama kedua itu resepnya tuh nggak bisa ditukerin gitu, sayang banget kan ya. Nah, ini yang tadi Mama bilang ada area must have of Korea. Di sini mereka udah kelompokin oleh-oleh khas Korea yang ikonik-ikoniknya gitu. Terus di sini juga banyak banget promo. Ada yang buy one get one, ada yang harganya jadi turun drastis gitu ya. Terus ini ada kombucha instan yang lucu banget, gambarnya Pokemon lagi. Jadi anak-anak tuh seneng banget ya. Meskipun instan, mudah-mudahan tetap bermanfaat ya. Jadi kita beli kombucha itu beberapa untuk oleh-oleh. Nah, di sini juga ada capcay, tapi sayang banget karena nggak halal, jadi kita nggak beli. Nah, ini tuh ada HBAF yang ada tokonya tuh gede banget di Myeongdong ya. Mami juga nggak ngerti ini tuh apa sih. Kayaknya sih cookies ya. Cuman Mami tuh sebenarnya penasaran banget ya, buat kalian yang udah pernah nyobain dan tahu ini halal apa enggak, tolong komen-komen ya. Nah, ini tuh selama kita di sana kita selalu beli ini ya, yang warnanya merah putih. Ini tuh nasi putih biasa. Kalau yang lain itu kalian bisa cek di gambarnya atau di detailsnya, itu ada yang nasi jagung, terus nasi merah dan lain-lain gitu. Itu tuh simple banget, tinggal dimasukin microwave aja, dibuka dulu atasnya, terus dimasukin ke microwave gitu. Jadi kalau di Korea itu kan agak mirip dengan Indonesia ya, jadi nggak bisa lepas dari nasi. Jadi kalau kalian nggak usah takut kangen nasi sih kalau jalan-jalan ke Korea. Kalau ini adalah baby food ya, untungnya nih banyak banget di sini jenis baby foodnya. Tapi balik lagi karena kita nyari yang Muslim friendly, akhirnya setelah cari-cari agak lama di sini banyak yang nggak halal ternyata baby foodnya. Kita menemukan satu brand yang halal. Akhirnya kita tiap hari beli itu dia buat dibawa untuk baby cumil gitu. Sayang sekali dia harus makan makanan instan di awal-awal MPASI-nya, karena benar-benar kita kesana itu di hari pertama baby cumil MPASI gitu. Nanti Mami kasih tahu ya yang merek apa yang akhirnya kita ambil untuk dikonsumsi baby cumil. Nah, kita tuh sempat cari gula karena kehabisan ya. Sebenarnya di Airbnb juga di provide, cuman udah kehabisan. Akhirnya kita cari gula. Ini agak susah nemuinnya. Ternyata emang bentukannya tuh seperti ini ya packagingnya gitu. Dan untuk harganya juga lumayan agak mahal dibanding di Indonesia. Jadi bersyukur tinggal di Indonesia. Karena kalau di Indonesia kan cuman sekitar 12 ribuan 1 kilo ya. Di sini tuh bisa sampai 50 ribuan sekitar setengah kilonya gitu. Terus kita ini nih nemu makeup gambarnya Jin BTS, lucu banget. Mami rasanya pengen beli, cuman kayaknya ini nggak halal deh. Mami nggak sempet lihat sih. Nah, ini Mami kasih tahu ya ke kalian. Jadi apa aja nih yang ada di sana. Mudah-mudahan bisa ngebantu kalian ya buat biar pilih-pilih yang mana untuk jadi oleh-oleh. Terus harganya juga mudah-mudahan kelihatan ya. Mami cepet-cepet aja karena sambil gendong si baby cumil juga nih. Nah, terus ada satu kayak kue balok gitu ya, kalau di Indonesia bentuknya bener-bener kayak kue balok, cuman ini bolu ya, bukan brownie. Itu tuh mereknya Kraft, sama satu lagi tuh kayak butter gitu. Ini dia nih, ini kesukaan Mami banget, kita hampir tiap hari beli ini. Yang Kraft sih kesukaan Mami. Ini nih harganya sekitar 8.000 won. Kalau yang butter itu lebih murah, sekitar 5.000 won. Enak juga sih, cuman Mami paling suka yang Kraft. Jadi untuk masak-masak di sana kita memutuskan untuk beli yang paling aman, yaitu telur ayam, terus ikan salmon sama makarel, ikan-ikanan lah gitu, sama seafood, terus sama ayam-ayaman gitu. Tapi bukan ayam yang frozen ya, karena takutnya kalau yang frozen kayak nugget dan lain-lain itu kita coba lihat yang merek spam aja tuh, daging spam itu yang kayak cornet itu ya, itu aja ternyata nggak halal gitu.
Terus mami sempat lihat ada satu vlogger yang infoin katanya buldaknya itu bisa dikonsumsi atau halal atau muslim friendly gitu ya. Akhirnya kita belilah gitu karena kita udah pengen banget makan kuah-kuah pedes gitu. Ternyata pas sampai di Jakarta ada satu kelebihan yang terbawa kita juga. Ternyata ponakan mami bilang, mami makan ini ya. Iya, ini ternyata nggak halal. Ternyata nggak halal. Dibaca-baca lagi. Iyalah, karena kita nggak tahu, semoga diampunin ya. Nah, ini kita ketemu Indomie akhirnya di hari keempat kalau nggak salah gitu. Jadi happy banget sih kita dapat Indomie. Akhirnya kita beli Indomie dan telur. Telurnya yang paling normal harganya itu yang mau pegang nih, yang putih biru gitu ya, kertasnya warna biru gitu. Nah, untuk Indominya sendiri itu rasanya emang sama sih kayak yang di Indonesia, cuman packagingnya aja ada tulisan Korea dan bumbunya juga agak beda packaging sedikit gitu, cuman rasanya sama kok. Nah, ini best part nih, mami paling suka kan sama yuzu-yuzuan. Di sini kan emang pusatnya yuzu ya. Terus kita menemukan nih teh-tehan yuzu kayak gini. Terus ternyata banyak temen-temennya, yaitu kayak pomegranate, terus omija gitu. Terus di sini juga ada yuzu ginger tea gitu. Jadi enak banget ya di sini. Nah, lucunya nih pas kita mau beli teh-tehan ini nih, SPG-nya tuh baik banget. Jadi awalnya kan mami lihat-lihat, terus dia nyamperin, terus mami bilang ini halal gitu kan, karena kita muslim gitu. Terus dia bilang iya halal, ini cuman teh kok gitu, dari buah asli, dia bilang gitu. Sini-sini, akhirnya disuruh cobain tuh semua rasanya. Ternyata enak-enak semua kan. Akhirnya kita ambil lah tuh semua rasa. Terus akhirnya kita dikasih bonus sama dia, kayak dipegangin gitu, akhirnya masukin kantong ya katanya gitu. Nah pas lagi jalan-jalan lagi kita hitung-hitung lagi kan, kayaknya kurang deh ini buat oleh-oleh, kita balik lagi ke sana gitu. Pas balik ke sana dikasih lagi bonusnya gitu, karena kita ambil lagi itu sampai 2 kali, karena pas udah sampai jauh pun kita ngitung lagi, ini kayak buat ini deh, buat ini gitu. Akhirnya balik lagi dan dikasih lagi, akhirnya banyak banget kita dapat bonus dari dia, baik banget sih. Nah, ini juga nih milk kayak rice cracker gitu, ada rasa classic milk, ada keju, ada juga yang banana. Itu tuh kata kakak sih viral gitu ya, dia langsung ambil dan enak banget sih itu. Nah, ini adalah souvenir dari yang kita tukerin nih. Jadi kalau kalian belanja di sini lebih dari 100.000, kalian langsung tukerin di customer service-nya tadi. Nah, ini nih ya, ini kita hari ke berapa ya, hari ketiga kalau nggak salah, 260 kita dapat 2 souvenirnya, yaitu tas travel warna hitam yang tebel dan bahannya bagus banget, cukup besar juga, dan satu kayak lunch bag gitu, dalamnya thermal ya, itu juga bagus sih. Dan kalau kalian belanja di sini juga jangan lupa bawa paspor ya, karena di sini bisa untuk tax refund juga gitu. Jadi di sini tuh bener-bener enak banget sih, bisa tax refund, terus dapat souvenir juga, terus murah-murah, lengkap, banyak variannya gitu, dan nyaman juga pastinya kan belanja di sini itu karena ber-AC gitu. Apalagi buat kalian yang bawa baby dan bawa toddler kayak mami. Nah, ini adalah makanan-makanan dan cemilan yang kita beli untuk dikonsumsi sendiri dan juga untuk oleh-oleh. Ini sih papi udah sortir-sortir ya, udah dibacain pakai translator juga gitu. Sejauh mata memandang gitu, nggak ada bahan-bahan yang non halal gitu. Jadi insya Allah di sini aman. Cuman buat kalian, kalau misalnya kalian menemukan sesuatu atau kalian lebih tahu dari kita, bolehlah komen-komen di sini ya. Kali aja nanti next time Cumil Family balik lagi ke sana. Jadi kita sharing-sharing informasi nih di sini. Nah, ini yang Mama bilang tadi, temennya Craft gitu. Kalau ini harganya 5.000-an, ini rasanya butter dan ini enak juga, kayak bolu gitu, bentuknya bolu balok gitu, enak banget sih ini. Cerita sedikit ya tentang pengalaman kita di sana. Papi aja dari awalnya, beliau dulu kan pernah ke sana duluan, cuman akhirnya papi tuh bener-bener nggak mau lagi balik ke sana, katanya mahal dan gak enak makanannya gitu. Terus ternyata pas kita sekarang bareng-bareng ke sini, papi udah seneng juga nih, karena di sini sekarang udah agak murah, karena rate-nya juga sekarang won itu 11,9 ya, jadi nggak jauh dari rupiah, kita buletin aja di 12 gitu.
Jadi kurang lebih untuk makanan-makanan itu kurang lebih mirip lah sama di Jakarta gitu harganya. Terus makanan-makanan di sini juga udah banyak yang muslim friendly gitu. Di restoran-restorannya juga banyak disediakan, ada yang nyediain musola juga gitu. Ditambah lagi Cumil Family itu kan suka banget grocery shopping ya. Terus sama cemilan-cemilan tuh si Papi Cumil cumil-cumil. Jadi itu happy banget karena sekarang udah ada Zetaplex ini. Lalu kan kita dengar-dengar katanya di sana itu kan rasis ya orang-orangnya. Ternyata selama kita di sana, alhamdulillahnya kita dipertemukan dengan orang-orang yang super duper ramah dan baik-baik. Nggak tahu ya apa karena kita bawa bibi dan bawa cumil-cumil gitu ya. Karena di sana kan sebenarnya udah udah banyak yang child free gitu ya. Bahkan banyak yang nggak nikah juga gitu. Jadi banyak banget tuh yang terutama Haimeni sama Harabuchi tuh seneng banget kalau ngelihat baby cumil. Duh, serak lagi suara mami. Jadi ya gitu, sampai tuh kita beberapa kali itu ketemu orang yang sampai minta foto sama kita gitu karena dia kaget anak lu 3 gitu. Sampai muka papi tuh kayak mau diraup gitu loh. Terus dia jalan, akhirnya dia balik lagi, boleh minta foto nggak gitu. Nah ini cemilan-cemilannya ya, balik lagi ini tuh lucu banget, ada cookies yang bisa didekorate sama cumil-cumil. Terus ini makanan baby yang mama bilang tadi nih, kalian hafalin deh tuh packagingnya karena tulisannya tulisan Korea. Namanya sih ada Miley ya namanya, nama mereknya kayaknya gitu. Jadi ini yang sejauh ini paling aman sih buat dikonsumsi dan muslim friendly gitu. Jadi kita kemana-mana beli bawa ini nih gitu, kita stok buat baby Shuja. Nggak setiap hari juga sih baby Shuja makan ini gitu. Saat kita di di apartemennya, kita bikinin makanan sendiri gitu. Ini buat pas lagi urgent di jalan-jalan aja kalau dia pas cranky. Nah ini untuk kombuchanya tuh warnanya sama rasanya tuh macem-macem ya gitu, enak sih. Cuman kok mami rasanya agak ada aftertaste-nya tuh kayak pahit gitu. Apa memang gitu ya kombucha? Kita baru pertama kali sih cobain kombucha. Jadi dari semua yang kita beli ini ternyata setelah dibaca lagi itu ada selain buldak ada juga ini nih kayak potato chip gitu. Yang mami yang beli nih, mami pengen soalnya ternyata ini nggak halal jadi kita nggak bisa makan. Terus ini ada teh juga, selain yang tadi bentuknya sachet, ini bentuknya tuh kayak cup gitu, lucu. Biasanya kalau yang cup ini tuh dia lebih ada ampasnya gitu ya, ampas buahnya ya gitu, lebih enak sih. Terus ini ada kayak cookies gini, pie rasanya peach sama strawberry. Ini lucu banget pas dibuka gebiar tuh warnanya pink dan merah-merah. Gambar strawberry ini lucu banget sih buat oleh-oleh. Rasanya juga pasti enak-enak gitu. Ini adalah tas souvenir yang dapat dari Lotte Zetaplex. Nah cerita lagi nih, ini kita dapat kembalian dari waktu beli di pasar gitu, sobek gitu. Akhirnya mami coba nice try lah, bisa nggak ya ditukerin di kasir sini. Akhirnya bisa dong, ada yang baik gitu, mungkin dia kayak supervisornya. Yaudah oke boleh gitu. Akhirnya boleh ditukerin, baik banget kan lumayan ini nilainya sekitar 100 ribuan, 100 ribu rupiah ya karena ini 10 ribu won. Nah ini buat kalian yang mau ngirim-ngirim pakai ekspedisi langsung ke Indonesia, kalian perhatiin ya jam operasional mereka. Kebetulan kita mau coba beberapa kali tapi kita nggak ketemu nih karena selalu saat kita ke Zetaplex itu pas mau balik dari kita jalan-jalan tuh udah malam gitu atau pagi sekali jadi belum buka. Nah ini spot foto yang ada di Zetaplex I Love Seoul ini, yang tadi mami tunjukin dari atas Skybridge itu, yang papi tunjuk ada kon-kon. Ini kita keluarnya di sini nih kon-konnya nih. Kalau dari Seoul Station yang kacanya bulat itu, nih kita di bawahnya nih. Jadi belok kiri tuh. Terus di depannya juga ada tempat-tempat duduk yang cukup nyaman nih buat kalian yang kecapean jalan seharian dan juga yang mau packing dulu bisa di sini. Dan kalau ini karena kita mau pulang ke Airbnb yang kedua, which is lokasinya itu enakan lewat luar ya. Jadi langsung nyebrang, nggak lewat dalam Seoul Station gitu.
Oke deh, sekian untuk Zetaplex-nya. Pokoknya kalian yang mau ke Seoul wajib banget nyobain Zetaplex. Setahu Mami cuma ada 2, yaitu ada di Seoul Station ini dan di Gangnam. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus share-share juga ke suami kalian biar diajakin ke sini. Bye-bye.